Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan dosen Bu Nenden Ina Herawati MPD dan juga Bu Triana Lestari SPC MPD akan mempresentasikan mengenai perkembangan sosial emosional anak usia dini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Acil Ridwan, Ajeng, Anissa, Eis, Fahrid, Mae, Marsanda, Farhan, Reska, dan juga Siti Humairoh. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu terdapat sebagai berikut. Ada pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini, ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, tahapan perkembangan sosial emosional, konteks perkembangan sosial anak mulai dari keluarga, teman, sekolah, dan sebagainya, pola perkembangan emosional anak, pengertian metode bercerita bagi anak TK, manfaat bercerita bagi anak TK, tujuan bercerita bagi anak TK, kelebihan dan juga kekurangan metode bercerita, serta media pembelajaran anak usia dini. Selain materi-materi tersebut, kita akan menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai materi-materi yang berhubungan dengan perkembangan sosial emosional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pengertian perkembangan sosial anak usia dini menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Suyandi, perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dengan orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sementara, perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian emosi anak usia dini menurut para ahli. Yang pertama itu ada Sapiro dalam Suyandi, emosi adalah kondisi kejiwaan manusia. Karena sifatnya psikis atau kejiwaan, maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena-fenomena seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan sebagainya. Namun, kondisi emosi masing-masing anak itu berbeda-beda. Oleh karena itu, memberikan permainan untuk mengasah emosi anak juga berbeda-beda. Nah, yang kedua itu menurut Norrisan, emosi itu dapat didefinisikan sebagai suatu suasana yang kompleks atau a complex feeling state dan getaran jiwa atau a straight up state yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya pelaku. Gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, dongkol, iri, cemburu, senang, kasih sayang, simpati merupakan beberapa proses manifestasi dari keadaan emosional pada diri seseorang. Nah, dari keseluruhan pengertian menurut para ahli, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari atau proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya kepada orang tua, teman sebaya, dan juga orang dewasa. Lalu, ciri-ciri perkembangan sosial dan emosional anak usia dini menurut Horlock dalam Suyandi atau 2010-110, secara umum, pola perkembangan emosi anak meliputi 9 aspek, yaitu rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan juga rasa gembira. Perkembangan sosial dan emosional meliputi kemampuan komunikasi, memahami diri sendiri dan juga orang lain, kemampuan untuk mengendalikan emosi atau perasaan, bersimpati dan berempati terhadap orang lain, membangun interaksi sosial yang hangat dan juga berkualitas dengan orang lain, serta mampu menunjukkan sikap dan juga perilaku yang penuh penghargaan terhadap diri sendiri dan juga orang lain, serta sesuai dengan aturan masyarakat sekitarnya. Nah, pada anak usia 3-4 tahun telah mampu mengekspresikan perasaannya. Setiap saat, anak mencoba mencari perhatian kita dengan berbagai macam bentuk reaksi emosional seperti marah, senang, ataupun sedih. Yang kedua, pada usia prasekolah, anak pada tahap ini itu mulai belajar mengendalikan diri dan juga memanipulasi lingkungannya. Rasa inisiatifnya mulai menguasai anak. Anak ini mulai menuntut untuk melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, anak mulai disertakan sebagai individu, misalkan turut serta merapikan tempat tidur, dan juga anak mulai memperluas pergaulannya, misalkan menjadi aktif di luar rumah, kemampuan berbahasanya semakin meningkat, dan juga hubungan dengan teman sebaya. Nah, pada tahap ini kadang-kadang anak tidak dapat mencapai tujuannya atau kegiatannya karena keterbatasannya. Tetapi bila tuntutan lingkungan, misalnya dari orang tua atau orang lain terlalu berlebihan, maka dapat mengakibatkan
mengakibatkan anak aktivitasnya atau imajinasinya buruk. Akhirnya timbul rasa kecewa dan juga bersalah. Selanjutnya, teori perkembangan identitas diri menurut James A. Marcia. Pada tahun 1966, Marcia mengemukakan tentang teori identity status, yaitu keadaan perkembangan emosi yang ditandai dengan adanya atau tidaknya krisis dan komitmen. Krisis merupakan masa ketika individu secara aktif terlibat dalam penentuan pekerjaan dan kepercayaan, sedangkan komitmen mengacu pada tingkat intensitas hidup individu terhadap pekerjaan atau keyakinannya. Marcia membedakan identity status menjadi 4 jenis. Yang pertama, identity achievement, yaitu status identitas yang dikarakteristikkan oleh komitmen yang diambil setelah melewati masa krisis, yaitu periode yang dipakai untuk mengeksplor alternatif lainnya. Yang kedua, foreclosure, yaitu status identitas di mana individu belum mengeksplor alternatif lainnya atau belum melewati masa krisis, namun sudah berkomitmen berdasarkan rencana orang lain untuk hidupnya. Yang ketiga adalah moratorium, yaitu status identitas di mana remaja sedang melewati masa krisis dan akan mengambil komitmen. Contohnya, individu sedang menentukan apa yang ia inginkan dan ia lakukan. Setelah itu, individu baru akan mengambil komitmen dari keputusannya. Yang terakhir adalah identity diffusion, yaitu identitas yang dikarakteristikkan belum adanya komitmen serta belum melewati masa krisis. Contohnya, individu hanya mengikuti alur hidupnya saja dan sama sekali tidak melakukan eksplorasi dan berkomitmen terhadap apapun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosial emosi pada anak. Yang pertama, sikap dan temperamen. Beberapa pakar mengungkapkan bahwa sikap dan temperamen anak sebenarnya adalah bentuk lain dari ekspresi dirinya. Yang dimaksud sikap di sini adalah hasil evaluasi anak terhadap orang, objek, atau peristiwa yang sedang, sudah, dan akan terjadi. Yang kedua, tingkat aktivitas sosial. Anak yang jarang bersosialisasi cenderung pendiam, sedangkan anak yang tingkat aktivitasnya tinggi biasanya supel dan aktif. Tinggi atau rendahnya aktivitas sosial bukanlah masalah selama tidak mencapai titik ekstrim, seperti terlalu banyak atau terlalu sedikit bersosialisasi. Yang ketiga, contoh dan panutan. Anak banyak meniru dan bereksperimen dengan berbagai perilaku untuk tahu mana yang tepat diterima secara baik. Bagi anak yang masih melakukan imitasi atau meniru dalam proses pencarian jati diri, pengaruh orang tua dan orang di sekitarnya sangatlah besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada hereditas atau keturunan. Hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua pada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis. Hereditas atau keturunan merupakan aspek individu yang bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa jauh berkembangnya tergantung dari kualitas hereditas dan juga lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang penting di samping hereditas, seperti lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Yang ketiga adalah kelas sosial atau status ekonomi. Makobi dan kawan-kawan dalam Yunus telah membandingkan orang tua kelas menengah dan atas dengan kelas bawah atau pekerja. Hasilnya menunjukkan bahwa orang tua kelas bawah atau pekerja cenderung sangat menekankan kepatuhan dan respek terhadap otoritas, lebih keras dan otoriter, kurang memberikan alasan terhadap anak, kurang bersikap hangat, dan memberikan kasih sayang terhadap anak. Ikonas dalam Yusuf mengemukakan pendapat Baker
sosial dengan cara orang tua dalam mengatur anak, yaitu bahwa kelas bawah cenderung lebih keras dalam toilet training dan lebih sering menggunakan hukuman fisik dibanding kelas menengah. Jadi, anak-anak dari kelas bawah cenderung lebih agresif, independen, dan lebih awal untuk pengalaman seksual. Untuk kelas menengah cenderung lebih memberikan pengawasan dan perhatian sebagai orang tua karena para ibu merasa bertanggung jawab atas tingkah laku anaknya dan menerapkan kontrol yang lebih halus. Tahap perkembangan sosial emosional. Tahap perkembangan menurut Aristoteles dalam Nana Shelby. Yang pertama, masa kanak-kanak dari usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua, masa anak dari usia 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga, masa remaja dari 14 tahun sampai 21 tahun. Dan yang keempat, masa dewasa. Tahap perkembangan menurut Donald B. Helms dan Jeffrey S. Tamer. Yang pertama, ada masa pranatal atau sebelum lahir, dari masa konsepsi sampai lahir. Yang kedua, ada bayi, dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang ketiga, ada kanak-kanak dari 2 sampai 3 atau 4 tahun. Yang keempat, ada anak kecil, dari 3 atau 4 tahun sampai 5 atau 6 tahun. Yang kelima, ada anak dari 6 sampai 12 tahun. Yang keenam, ada remaja dari 12 sampai 19 tahun. Yang ketujuh, ada dewasa muda dari 19 sampai 30 tahun. Yang kedelapan, ada dewasa dari usia 30 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir, ada usia lanjut dari usia 65 tahun ke atas. Tahap perkembangan menurut Hildayani dan kawan-kawan dalam Harper. Yang pertama, pernyataan tentang diri atau single representation. Pada tahap ini, pernyataan yang dibuat anak merupakan satu dimensi yang terpisah-pisah. Jadi, pemikiran anak melompat dari ide khusus ke ide khusus lainnya tanpa ada hubungan yang logis. Yang kedua adalah tahap representational mapping. Di tahap ini, anak mulai menghubungkan satu aspek dengan aspek yang lainnya dalam dirinya. Bagaimanapun hubungan logis yang dibuat antara bagian-bagian dari gambaran dirinya masih diekspresikannya dalam cara yang sepenuhnya positif dan bersifat hitam putih. Dan yang ketiga adalah tahap representational system. Tahap ini ada pada usia sekolah, di mana anak mulai mengintegrasikan ciri-ciri khusus dari diri ke dalam konsep yang umum dan multidimensional. Penggambaran diri secara hitam putih menurun dan deskripsi diri menjadi lebih matang. Peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. Peran lingkungan keluarga merupakan salah satu pilar dalam tripusat pendidikan. Lingkungan keluarga adalah pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam etika, moral, dan akhlaknya. Peran keluarga juga dapat membentuk pola sikap dan pribadi anak. Juga dapat menentukan proses pendidikan yang diperoleh anak, tidak hanya di sekolah, akan tetapi semua faktor bisa dijadikan sumber pendidikan. Keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan non-formal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan matang. Di dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Dari pendidikan dalam keluarga tersebut, anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, keterampilan berbagai sikap, dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Untuk peran keluarga tersebut terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Peran keluarga yang dapat memberi tingkat kepercayaan diri anak adalah dalam memberikan ruang gerak kepada anaknya untuk dapat beraktualisasi dengan teman sebayanya, juga dengan orang lain. Peran pendidikan sosial ini dapat diberikan oleh keluarga pada saat orang tua dapat meluangkan waktunya dengan anaknya. Juga dapat difasilitasi atau menyediakan tempat kepada anak untuk bermain. Untuk poin yang kedua, yaitu peran keluarga dalam perkembangan moral anak. Ketika pertumbuhan anak mencapai keinginan untuk mencari tahu sesuatu, maka disitulah peran orang tua dalam perkembangan pemikiran anak. Rangsangan pemikiran anak untuk ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya, maka akan membuat anak untuk bebas melakukan sesuai yang dicontohnya dan sesuai dengan eksplorasi pemikiran anak tersebut.
Untuk poin yang ketiga, yaitu peran keluarga dalam perkembangan kreativitas anak. Peran keluarga dalam kreativitas anak mempengaruhi keterampilan berpikir anak, yakni melalui proses penalaran untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh anaknya. Intervensi pola pembinaan kepada anak dapat meningkatkan daya pikir dan perkembangan potensi. Orang tua perlu mendeteksi melalui tes bakat dan kemampuan anak. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah anak dapat tumbuh normal atau tidak. Konteks perkembangan sosial anak dari teman. Secara garis besar, teman sebaya berguna untuk perkembangan bersosialisasi, kematangan emosi, melatih komunikasi, memperkaya pengalaman, belajar hal baru, dan bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan. Saat dewasa, dia akan mudah mendapatkan sahabat yang siap menjadi teman akrabnya, menemaninya di saat sulit dan senang, dan sama-sama mendukung untuk kebaikan mereka. Dengan teman sebaya, anak akan mempelajari pola perilaku yang digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi sosial. Anak yang bisa menyesuaikan diri dengan baik biasanya akan mudah mendapatkan teman. Berbeda dengan anak yang tidak mampu menyesuaikan diri atau yang memiliki penyesuaian diri yang buruk. Pengaruh yang baik diberikan oleh teman sebaya adalah menyangkut perkembangan sosial dan emosi anak. Hubungan sosial anak sangat dipengaruhi oleh peranan dari teman sebayanya. Belum semua anak bisa berinteraksi dan mampu menyesuaikan diri dengan baik. Ada anak yang pendiam dan kurang percaya diri, sehingga dia memilih untuk menyendiri. Namun, anak yang pendiam dan kurang percaya diri ini akan lebih terbuka ketika temannya yang lain mengajaknya untuk bermain bersama. Sehingga anak yang pendiam akan lebih ceria dan mampu untuk menyesuaikan diri berkat dukungan dari teman sebayanya. Perlu diketahui juga, anak juga bisa mendapatkan pengaruh buruk dari teman-temannya menyangkut sosial emosi ini. Misal saja, tiba-tiba anak menangis pulang sekolah karena dia diejek oleh teman-temannya karena memiliki tubuh yang gemuk. Hal ini akan membuat anak menjadi pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri. Dia biasanya lebih suka untuk bermain sendiri dibanding bergabung dengan teman-temannya. Ini tentu tidak akan baik bagi perkembangannya. Penting bagi orang tua dan juga guru di sekolah untuk selalu memperhatikan perkembangan anak-anak, terlebih menyangkut hubungan dengan teman sebayanya. Jika ada salah seorang anak yang berperilaku menyimpang, maka guru atau orang tua harus segera mengatakan, itu bukanlah perbuatan yang baik agar anak segera merubah perilakunya. Jika tidak, maka perilaku buruk anak tersebut akan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ditiru oleh anak-anak yang lain. Dalam mempelajari moral, ada 4 elemen penting, yaitu peran hukum, tata krama dan aturan, peran kata hati, peran rasa bersalah dan malu, serta peran interaksi sosial. Keempat elemen ini penting dalam perkembangan moral seorang anak. Dalam proses sosialisasi, anak menunjukkan perilaku sesuai aturan-aturan sosial yang ditentukan. Anak pun mulai membutuhkan teman dekat, yaitu teman sebagai orang yang dapat membantu jika dibutuhkan. Teman dekat ini adalah kelompok sebaya. Meskipun kelompok sebaya merupakan hal-hal yang diutamakan dalam perkembangan seorang anak, namun peran guru maupun orang tua tetap diperlukan dalam menanamkan moral yang sesuai dengan tuntutan lingkungan agar apa yang dituntut oleh kelompok seimbang dengan apa yang dituntut oleh lingkungan. Menurut Bridge, Lonce 1970, proses perkembangan dan diferensiasi emosi pada anak dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ketika lahir, bayi sudah memiliki seperangkat kepekaan umum terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. Yang kedua, pada saat 3 bulan pertama, rasa ketidaksenangan dan kegembiraan bayi mulai didefinisikan. Yang ketiga, pada usia sekitar 3-6 bulan pertama, rasa ketidaksenangan bayi didiferensiasikan lagi menjadi kemarahan, kebencian, dan ketakutan. Yang keempat, pada periode 3 bulan berikutnya, sekitar usia 9-12 bulan, perasaan kegembiraan juga berdiferensiasi ke dalam
kegairahan, dan kasih sayang. Yang kelima, sekitar usia 18 bulan, anak mengembangkan rasa cemburu sebagai diferensiasi dari perasaan ketidaksenangan. Yang ini di-cut lagi. Yang keenam, pada sekitar usia 2 tahun, rasa senang anak lebih berdiferensiasi lagi menjadi kenikmatan dan keasikan terhadap sesuatu. Yang ketujuh, pada usia sekitar 5 tahun, perasaan ketidaksenangan anak berkembang lagi menjadi rasa malu, rasa kecewa, sedangkan rasa ketidaksenangan berkembang menjadi harapan dan kasih sayang. Yang kedelapan, dalam proses perkembangan selanjutnya, dimensi-dimensi emosi tersebut terus mengalami penguatan dan penajaman fungsi melalui pengalaman-pengalaman interaksional dengan lingkungannya. Pola perkembangan emosi anak. Menurut Harlock, ada 3 macam pola asuh orang tua terhadap emosi anak. Yang pertama, pola asuh authoritarian atau otoriter. Orang tua memaksakan kehendak anak, mengekang tingkah laku anak, dan memberi hukuman fisik jika anak melakukan kesalahan. Yang kedua, pola asuh autoritatif atau demokratis. Orang tua melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas anak. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Orang tua memberikan kebebasan terhadap anak. Contohnya, orang tua bersikap tidak memberi bimbingan dan perhatian pun kurang. Ciri emosional anak. Anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Dalam psikoanak, Sigmund Freud mengemukakan bagian kepribadian yang muncul dalam emosi, yaitu 1. Rasa cinta, 2. Marah, 3. Terharu, dan yang terakhir heran. Sedangkan menurut Acheson dan kawan-kawan, emosi yang muncul dalam sistem limbik atau sistem otak yaitu 1. Senang, respon cepat yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, sedih, tidak tercapainya keinginan biasanya menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, marah, ketika perbuatan dilarang atau dikecewakan, rentan terhadap dendam yang menimbulkan kerusakan atau pembantaian. Yang keempat, takut, reaksi terhadap yang tidak diharapkan, tidak dikenal, dan sangat kuat dalam merusak situasi. Yang kelima, tanggapan mengejutkan, kejadian intern atau dalam yang tiba-tiba membelalakan mata, buka mulut, pegang kepala, dan menarik leher. Yang keenam, cinta, akan meningkatkan denyut jantung atau hati dan tekanan darah apabila orang lain membalas cintanya. Yang ketujuh, benci, mencoba merusak kehidupan seseorang. Benci diri sendiri, cemburu, dan kefanatikan adalah bentuk lain dari marah. Selanjutnya, bagaimana anak mengatasi rasa stres? Menurut Richardson dan Katzenelnbogen tahun 2005, keadaan sosial dan ekonomi keluarga yang rendah meningkatkan terjadinya stres dan depresi pada anak. Ada beberapa usaha cara mengatasi stres pada anak, yaitu yang pertama, prinsip homeostasis. Prinsip ini adalah untuk mempertahankan hidup organisme. Yang kedua ada proses coping terhadap stres. Menurut Bart Smith, coping mempunyai 2 fungsi, yaitu emotional focus coping dan problem focus coping. Pengertian metode bercerita. Menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004, metode bercerita adalah cara bertutur kata dalam penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam upaya memperkenalkan ataupun memberikan hal baru pada anak. Metode bercerita merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi dengan bahasa yang ringan, sehingga anak dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal baik yang terkandung dalam isi cerita yang disampaikan. Manfaat metode bercerita. Metode bercerita bermanfaat bagi perkembangan anak. Menurut Madiawati tahun 2016, terdapat beberapa manfaat metode bercerita, yaitu
Yang pertama, membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Cerita sangat efektif membantu pembentukan moral dan pribadi anak, karena dengan cerita, anak dapat memahami nilai baik dan buruk yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Pada saat anak menyimak cerita, itu akan memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah secara kreatif. Yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak. Cerita dapat memacu kecerdasan linguistik anak, maka cerita juga dapat mendorong anak untuk menyimak, senang berbicara, dan anak mampu belajar tata cara berdialog dan bernarasi. Kegiatan bercerita memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral keagamaan. Cerita dapat memberikan pengetahuan sosial seperti patuh pada orang tua, bersikap jujur, dan sebagainya. Cerita juga merupakan alat pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna anak. Selanjutnya, kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengaran anak. Anak akan menyampaikan berbagai macam ungkapan, berbagai macam perasaan, sesuai dengan yang ia rasakan, yang dia alami, yang dia lihat, dan yang ia dengar. Dengan mendengarkan cerita, kosakata anak akan bertambah banyak. Selanjutnya ada memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta dapat menggugah perasaan, membangkitkan semangat, dan menimbulkan keasikan tersendiri kepada anak. Tujuan bercerita bagi anak TK. 1. Memberikan informasi atau menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan, serta pemberian informasi tentang fisik dan lingkungan sosial. Yang kedua, anak menyerap pesan-pesan yang diturunkan melalui kegiatan cerita. Yang ketiga, agar anak berlatih untuk mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Yang keempat, anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengarkan dan diceritakan. Kelima, mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya, kelebihan metode bercerita. 1. Dapat menjangkau anak yang relatif banyak. 2. Waktu yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Ketiga, pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. 4. Guru dapat menguasai kelas dengan lebih mudah. 5. Secara relatif tidak memerlukan biaya. Kekurangan metode bercerita. Yang pertama yaitu anak didik menjadi pasif karena lebih banyak mendengarkan atau menerima penjelasan dari guru. Yang kedua, kurang merangsang perkembangan kreativitas dan kemampuan siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, daya serap atau daya tangkap berbeda dan masih lemah sehingga sukar memahami isi pokok cerita. Yang keempat, cepat menumbuhkan rasa bosan terutama apabila penyajiannya tidak menarik. Media pembelajaran anak usia dini. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari mengirim kepada penerima pesan. Gagen dan Briggs dalam Arsyad secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional dan lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Nah, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Menurut Lapi and Land, dalam Arsyad mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran khususnya media visual yaitu yang pertama yaitu fungsi atensi merupakan inti menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua adalah fungsi afektif, dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif.
terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. Dan yang terakhir, yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa. Kriteria keberhasilan. 1. Pedoman penilaian. Penilaian hasil belajar ialah pemberian nilai terhadap pencapaian siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar dapat berupa perubahan tingkah laku, termasuk pengembangan nilai agama dan moral, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik motorik, dan sosial emosional. Alat penilaian yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran perkembangan anak ialah A. Portofolio ialah penilaian berdasarkan berbagai hasil kerja anak yang menggambarkan perkembangan keterampilan anak. B. Unjuk kerja atau performance, yaitu penilaian melalui pengamatan langsung kepada anak, misalnya praktek olahraga, menyanyi, atau mempelajari sesuatu. C. Penugasan atau project, yaitu pemberian tugas kepada anak yang harus dikerjakan dan memerlukan waktu yang relatif lama, misalnya percobaan menanam biji. D. Hasil karya atau produk, yaitu hasil kerja anak setelah melakukan kegiatan. Menurut Depdiknas tahun 2004 halaman 6, guru melaksanakan penilaian mengacu pada kemampuan atau indikator yang akan dicapai dalam kegiatan dan direncanakan pada waktu tertentu dengan prinsip penelitian yang ditentukan. Dalam melaksanakan penilaian, guru tidak secara khusus melakukannya, tapi bisa dilakukan ketika pembelajaran dan bermain berlangsung. 2. Indikator hasil belajar. A. Indikator perkembangan sosial emosional. Banyak indikator yang dapat dikembangkan dalam metode bercerita. Salah satunya perkembangan sosial emosional. Anak biasanya menjadi lebih egois dan suka marah ketika keinginannya tidak terpenuhi dan ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, dan tidak mau berbagi dengan adil terhadap temannya juga biasa terjadi. B. Indikator perkembangan sosial emosional menurut kurikulum TK tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, bersedia bermain dengan teman sebaya dan orang dewasa. Anak yang bermain dengan temannya dapat memahami kemauan dan perasaan orang lain dan terlatih untuk bekerja sama dengan orang lain. 2. Membantu memecahkan masalah atau perselisihan. Dalam cerita, anak dapat memahami, melihat, dan mendengar permasalahan dan penyelesaian yang diceritakan oleh guru. Yang ketiga, mengekspresikan perasaannya. Anak dapat mengekspresikan perasaannya sesuai dengan tokoh dan keadaan yang diceritakan, misal sedih, gembira, marah, dan lain-lain. 4. Menerima kritik dan saran. Melalui cerita, dapat merubah sifat anak yang tidak sesuai dengan keadaannya. Semisal, pelajaran suatu cerita ialah kita tidak boleh sombong, karena sombong adalah sifat yang tercela. Kemudian, dapat diterima pelajaran tersebut dan merubah sifatnya. Kerangka berpikir, mengembangkan sosial emosional pada anak usia dini dapat menggunakan metode boneka jari. Melalui bercerita, diharapkan anak mempunyai sikap yang adil, mau mengalah, dan saling menyayangi. Dan anak diharapkan mampu berpikir secara cerdas, kreatif, dan jujur. Berikut adalah skema kerangka berpikir pada anak didik yang perkembangan sosial emosionalnya kurang. Pada kondisi awal, perkembangan sosial emosional anak sangat kurang karena kurangnya guru memberikan pembelajaran yang berkaitan sosial emosional pada anak. Kemudian dilakukan upaya perbaikan dengan PTK atau penelitian tindakan kelas, yaitu kegiatan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Selanjutnya, ada siklus 1 dengan 3 pertemuan, di mana perkembangan sosial emosional anak mulai berkembang, tetapi belum maksimal, dan kondisinya sudah meningkat pada perbaikan, tetapi belum maksimal. Selanjutnya, ada siklus 2 dengan 3 pertemuan,
di mana perkembangan sosial emosional anak didik meningkat dan terjadi perbaikan yang optimal.